Nyepi adalah hari raya umat Hindu yang dirayakan setiap tahun baru Saka. Pada hitungan tilam Kesange, yang dipercayai merupakan hari penyucian dewa-dewa yang berada di pusat samudera yang membawa inti sari air kehidupan. Nyepi berasal dari kata sepi, sunyi atau senyap. Hari Raya Nyepi sebenarnya merupakan perayaan Tahun Baru Hindu berdasarkan penanggal atau kalender Saka yang dimulai sejak 78 Masehi. Tahun Baru Saka di Bali dimulai dengan menyepi, tidak ada aktivitas seperti biasa, semua kegiatan ditiadakan, termasuk pelayanan umum. Tujuan utama Hari Raya Nyepi adalah memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk menyucikan buana alit atau mikrokosmos dan buana agung atau makrokosmos. Sebelum Hari Raya Nyepi, terdapat beberapa rangkaian upacara yang dilakukan umat Hindu, antara lain upacara melasti, berasal dari kata male yang berarti kotoran dan asti berarti membuang atau memusnahkan. Upacara melasti merupakan rangkaian upacara nyepi yang bertujuan untuk membersihkan segala kotoran badan dan pikiran atau buana alit dan segala bentuk perbuatan yang telah terjadi di masa lalu. Dalam ritual melasti, umat Hindu mengawali dengan memohon doa kepada Sang Hyang Widi dengan melakukan sembahyang di laut agar mereka diberi kekuatan saat melakukan penyepian. Pelaksanaan melasti biasanya dilaksanakan dengan membawa pertime, simbolis untuk memuja manifestasi ide Sang Hyang Widiwasa menuju laut atau sumber air untuk memohon pembersihan dan tirta amarta. Sehari sebelum Nyepi, pada tilem Sasih Kesange, umat Hindu melaksanakan upacara yadnya Tawur Kesange. Tawur atau pecaruan sendiri merupakan penyucian atau pemarisuda buta kala, dan segala letah atau kekotoran diharapkan somya atau sirna semuanya. Ritual Tawur Agung juga bertujuan untuk menyucikan alam semesta beserta isinya dan meningkatkan hubungan serta keharmonisan antara sesama manusia, manusia dengan lingkungan, serta manusia dengan Tuhan atau disebut dengan Trihita Karana. Upacara Tawur Kesange pada tilam Kesange dilaksanakan dengan nunas tirta dan nasi tawur. Biasanya perwakilan dari masing-masing desa atau kecamatan datang ke Pura Besakih dengan membawa sujang untuk tempat tirta tawur serta daksina pejati dan perlengkapan persembahyangan guna memohon nasi tawur dan tirta tawur untuk disebarkan dan dipercikan di wilayah masing-masing. Pada tingkat kabupaten atau kota, mengadakan upacara Tawur Agung atau Labuh Gentuh dengan segala kelengkapannya, dilaksanakan dengan mengambil tempat pada Catuspate pada waktu tengah tepet. Bila belum mampu melaksanakan Tawur Agung Kesange dengan menggunakan upacara Tawur Agung, disarankan bisa melaksanakan Panca Kelud Buana atau sesuai dengan kemampuan. Tingkat kecamatan menggunakan upacara Caru Pancasana, yaitu dengan 5 ekor ayam atau pancawarna ditambah itik belang kalung beserta kelengkapannya atau sesuai dengan kemampuan. Pelaksanaan upacara ini mengambil tempat di Catuspate pada tengah tepat sekitar pukul 12 WITA. Pada tingkat desa menggunakan upacara Caru Pancasata atau Pancakelut dengan 5 ekor ayam atau mancawarna beserta kelengkapannya atau sesuai dengan kemampuan desa masing-masing dengan mengambil tempat di Catuspate pada waktu sandikala sekitar pukul 18.30 WITA. Pada tingkat Banjar menggunakan upacara Caru Eke Sate atau ayam berumbun dengan olahan urip 33 beserta kelengkapannya atau sesuai dengan kemampuan Banjar masing-masing dengan mengambil tempat di Catuspate pada waktu sandikala sekitar pukul 18.30 WITA. Pada tingkat rumah tangga,
Di Merajan atau Sanggah menghaturkan banten pejati sakesidan atau semampunya. Di Natar depan Pelinggih cukup menghaturkan segahan agung atanding atau segahan cacah 11 atau 33 tanding dan dipersembahkan kepada Sang Buta Bucari. Di halaman atau natah rumah, mengaturkan segahan pancawarna 9 tanding dengan olahan ayam berumbun, disertai tetabuhan tua, arak, berem, air yang didapat dari desa atau banjar setempat, dihaturkan ke hadapan Sang Kala Bucari, Sang Buta Raja, dan Sang Kala Raja. Di Jabo atau Lebuh menghaturkan upakara berupa segahan cacah 1 skutus tanding dengan ulam jejeroan matah dilengkapi dengan segahan agung serta tetabuhan tua, arak, berem, dan air tawar, dihaturkan ke hadapan Sang Durga Bucari, Sang Kala Raga, Sang Buta Bala, dan Sang Kala Bala. Semua segahan tersebut dihaturkan di bawah pada saat sandi kala sekitar pukul 18.30 Wita. Di Sanggah Cucuk dihaturkan peras daksina dan tipat kelanan. Semua anggota keluarga kecuali yang belum meketus mebiakala meprayascita di halaman rumah masing-masing. Setelah itu dilanjutkan dengan pengerupukan atau mebu-bu berkeliling di rumah masing-masing dengan sarana api atau obor, bunyi-bunyian, bawang putih, mesui, dan jangu. Yang perlu diperhatikan pada saat pengerupukan yaitu ngerupuk akan dilaksanakan dengan hikmat, tertib, dan aman sesuai dengan nilai-nilai kesucian agama, serta dipimpin oleh bendesa atau klien adat dan prebekal setempat. Sedangkan untuk tingkat rumah tangga dipimpin oleh kepala keluarga. Saat malam pengerupukan, biasanya tiap desa dimeriahkan dengan adanya pawai ogoh-ogoh yang diarak berkeliling desa yang disertai dengan berbagai suara keras seperti petasan dan kepluk-keplukan. Apabila masyarakat membuat ogoh-ogoh, hendaknya bersifat etis, estetis, dan religius. Keesokan harinya Nyepi Sipeng. Nyepi Sipeng dilaksanakan selama sehari penuh atau 24 jam sejak pukul 6 Wita sampai dengan pukul 6 Wita keesokan harinya dengan melaksanakan catur brata penyepian. Amati geni, tidak menyalakan api atau lampu termasuk api nafsu yang mengandung makna pengendalian diri dari segala bentuk angkara murka. Amati karya, tidak melakukan kegiatan fisik atau kerja. Yang terpenting adalah melakukan aktivitas rohani untuk penyucian diri. Amati lelungan, tidak bepergian, akan tetapi senantiasa introspeksi diri atau mawas diri dengan memusatkan pikiran, astiti bakti ke hadapan Sang Hyang Widi. Amati lelungan, tidak mengadakan hiburan atau rekreasi yang bertujuan untuk bersenang-senang, melainkan tekun melatih batin untuk mencapai produktivitas rohani yang tinggi. Keesokan harinya ngembak geni atau ngelebar brata penyepian. Ngembak geni berasal dari kata ngembak yang berarti mengalir dan geni yang memiliki arti api yang merupakan simbol dari Dewa Brahma atau Dewa Pencipta. Prosesi terakhir ini jatuh pada Pinanggal Pingkalih atau tanggal 2 pada bulan ke-10 tahun Saka. Ritual ngembak geni memiliki makna bahwa ritual nyepi yang dilakukan selama 24 jam dapat diakhiri sehingga umat Hindu dapat beraktivitas seperti biasa. Saat ngembak geni, umat melaksanakan Dharma Santi, mengunjungi kerabat dan saudara untuk mengucapkan selamat hari raya dan bermaaf-maafan.